Yang pertama, buka Microsoft Word dengan mengklik 2 kali icon Microsoft Word. Yang kedua, pilih tab Layout, klik Margins, lalu pilih ukurannya. Jika ukuran yang diinginkan tidak ada, maka pilih Custom Margins. Untuk mengatur margins dengan masukkan ukuran batas atas, kanan, kiri, dan bawah. Yang ketiga, block text jika ingin mengubah fontnya, lalu tab Home dan jenis font. Yang keempat, untuk mengatur ukuran font, tab Home, lalu pilih font size. Yang kelima, agar ukuran dokumen terlihat rapi, kita bisa mengatur spasi antar baris. Caranya, blok paragraf yang akan diatur spasinya, klik tab Home, lalu pilih Line and Paragraph Spacing. Yang keenam, untuk mengubah ukuran kertas, caranya klik tab Layout, lalu pilih ukuran kertas. Selanjutnya, cara penggunaan Microsoft Word yang ketujuh yaitu untuk menambahkan tabel, klik tab Insert, lalu pilih tabel, pilih jumlah baris dan kolom sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan, untuk menambahkan gambar, pilih tab Insert, lalu klik Pictures. Yang kesembilan, kita dapat membuat catatan menggunakan header atau footer dengan cara mengklik tab Insert, lalu pilih header. Setelah itu, pilih style header yang paling kamu sukai. Yang ke-10, cara memberikan nomor halaman pada Word, yaitu klik tab Insert, lalu pilih Page Number. Yang ke-11, ketika sudah selesai membuat dokumen, klik Save, lalu masukkan nama, memilih tempat dokumen yang akan disimpan, dan file yang diinginkan. Dan yang terakhir, klik file yang akan dicetak. Setelah terbuka, klik file di bagian pojok kiri atas halaman, lalu klik pilihan print sesuai jumlah yang diinginkan, lalu klik print. Adalah cara menggunakan Excel. Yang pertama, buka Excel dengan klik 2 kali icon aplikasi Excel. Yang kedua, jika hanya ingin membuka dokumen Excel kosong, pilih opsi blank di sisi kiri atas halaman. Yang ketiga, klik Create. Tombol ini berada di sisi halaman nama template. Gunakan baris teratas sebagai baris judul. Yang kelima, pilih kotak yang ingin ditambahi teks. Yang keenam, tekan tombol Enter. Setelah itu, data akan ditambahkan ke kotak dan seleksi akan dipindahkan ke kotak kosong berikutnya. Dan yang ketujuh, untuk menyunting data, nanti klik kotak yang ingin disunting, kemudian ubah apapun yang diperlukan dalam kolom teks di bagian atas baris kotak teratas. Yang kedelapan, jika ingin mengubah format, klik tab Home, klik kotak drop down di bagian atas segmen number dan klik tipe format yang ingin digunakan. Yang kesembilan, jika ingin menggunakan rumus, pilih kotak yang ingin ditambahi rumus, klik kotak yang ingin digunakan dalam rumus. 10. Lakukan opsi hitung dasar. Anda bisa menambahkan, mengurangi, membagi, dan mengalihkan kotak menggunakan rumus-rumus. Yang ke-11, tambahkan angka pada seluruh kolom. Jika Anda ingin menambahkan semua angka pada satu kolom secara keseluruhan, maka gunakan rumus sum pada kotak yang ingin digunakan untuk menampilkan hasil. Yang ke-12, pilih kotak yang ingin ditambahi rumus lanjutan. Untuk menggunakan rumus yang lebih rumit, Anda perlu memakai peralatan insert function. Klik kotak yang ingin ditambahi rumus terlebih dahulu. Dan 13, klik formula. Tab ini berada di bagian atas jendela Excel. Yang ke-14, klik insert function. Opsi ini berada di ujung pilih kiri peralatan formula. Setelah itu, jendela baru akan dibuka. Dan yang ke-15, pilih fungsi. Klik fungsi yang digunakan pada jendela yang dibuka, kemudian klik tombol O. 16. Isi formulir rumus. Ketika diminta tekan angka atau pilih kotak yang ingin digunakan dalam rumus. 17. Tekan tombol Enter, fungsi akan diterapkan dan ditampilkan di kotak terpilih. 23. Klik OK. Tombol ini berada di bagian bawah jendela, setelah itu dengan akan dibuat. 24. Syuting judul bahkan, klik 2 kali kotak judul di bagian atas bagian, kemudian hapus dan ganti judul yang ada di saat di depan ini dengan judul yang diinginkan. 25. Jika Anda ingin menambahkan judul sumbu pada bagan, Anda bisa melakukannya melalui menu Cut elemen yang bisa diakses dengan mengeklik tombol plus hijau di samping kanan bagan terpilih. 26. Klik File. Menu ini berada di pojok
pojok kiri atas jendela Excel. 27. Klik Save As. Opsi ini berada di sisi kiri halaman jika ingin menggunakan Excel versi Windows. 28. Masukkan nama project, tingkatkan nama lembar lajur yang diinginkan, kolom file, nama file atau name match di jendela Save As. 29. Pilih folder penyimpanan, klik folder yang ingin ditetapkan sebagai lokasi penyimpanan lembar lajur. 30. Klik Save. Tombol ini berada di bawah jendela. Cara penggunaan aplikasi PowerPoint. Yang pertama adalah buka PowerPoint, klik dua kali ikon aplikasi PowerPoint. Yang kedua adalah pilih template dengan cara klik template yang ingin digunakan. Setelah itu, jendela template akan dibuka. Yang ketiga adalah banyak template yang menawarkan beragam skema warna atau tema yang berbeda, ditandai oleh kotak-kotak berwarna di pojok kanan bawah jendela. Klik salah satu kotak tersebut untuk mengubah skema warna dan atau tempat template. Yang keempat adalah klik chart. Tombol ini berada di pojok kanan bawah jendela. Setelah itu, template akan terpilih dan berkas aplikasi PowerPoint akan dibuat. 5. Tentukan tampilan halaman judul presentasi. Yang keenam, tambahkan judul dengan cara klik kotak teks besar yang berada di tengah halaman pertama. Kemudian ketik judul presentasi. Kita bisa mengubah font dan ukuran teks yang ingin digunakan pada tab Home di pita oranye yang ditampilkan di bagian atas jendela program. Yang ketujuh adalah tambahkan subjudul. Klik kotak teks yang lebih kecil di bawah kotak judul. Kemudian ketik subjudul yang ingin digunakan. Yang ke-8, susun kembali kotak judul dengan cara tampilkan kursor pada salah satu sudut judul. Kemudian klik dan seret kotak ke sekitar halaman yang untuk mengubah posisinya. Yang ke-9 adalah jika ingin menambahkan halaman, kita harus klik tab Insert. Tab ini berada di bagian atas jendela PowerPoint. Yang ke-10 adalah klik tombol New Slide. Tombol ini berada di ujung kiri bilah peralatan. Setelah itu menu drop down akan ditampilkan. Yang ke-11 adalah pilih jenis halaman pada menu drop down. Klik salah satu opsi. Yang ke-12, tambahkan halaman-halaman lain yang dibutuhkan. Dan yang ke-13, posisikan kembali halaman-halaman sesuai kebutuhan. Setelah memiliki lebih dari satu halaman pada presentasi PowerPoint, Anda bisa memindahkan halaman-halaman dengan mengklik dan menyeret kotak peninjau halaman ke atas atau bawah di kolom kiri jendela PowerPoint. Selanjutnya yaitu jika kita ingin menambahkan konten, kita bisa pilih halaman pada kolom kiri pada tinjau halaman. Klik halaman yang ingin disanting. Setelah itu halaman tersebut akan ditampilkan di jendela presentasi utama. Selanjutnya yaitu carilah kotak teks. Jika memilih halaman yang memiliki kotak teks, Anda bisa menambahkan teks ke halaman tersebut. Dan selanjutnya yaitu sesuaikan format teks halaman. Jika perlu, pilih teks yang ingin diubah. Klik tab Home dan tinjau opsi format teks pada segmen font di bilah peralatan. Selanjutnya yaitu tambahkan foto ke halaman. Jika Anda ingin menambahkan foto ke halaman, klik tab Insert. Kemudian klik Pictures pada bilah peralatan dan pilih foto yang ingin diinginkan. Selanjutnya yaitu sesuaikan kembali konten halaman seperti halnya pada halaman judul. Anda bisa memindahkan konten pada halaman dengan mengklik dan menyeretnya. Jika ingin menambahkan transisi, maka pilih halaman. Di kolom kiri jendela PowerPoint, klik halaman yang ingin disisipi transisi. Klik tab Transition tab. Tab ini berada di bagian atas jendela PowerPoint.
Setelah itu, bilah peralatan transition akan ditampilkan di bagian atas jendela. Tinjau pilihan transisi yang tersedia. Selanjutnya yaitu tampilkan pratinjau transisi, klik transisi bagian atas jendela untuk menyaksikan pada salin dia. Selanjutnya yaitu pilih transisi yang digunakan. Setelah menentukan transisi, klik opsi untuk memastikan transisi sudah terpilih. Tambahkan transisi ke konten halaman. Anda bisa menerapkan transisi pada bagian konten tertentu atau miss, foto, atau PowerPoint paragraf. Dengan memilih konten, mengklik tab animation di bagian atas jendela dan memilih transisi yang ingin digunakan. Selanjutnya yaitu cara menyimpannya. Cara menyimpannya adalah periksa setiap halaman untuk memastikan tidak ada konten yang belum ditambahkan. Setelah merasa sudah benar semua, klik menu File, pilih Save, klik 2 kali di PC, pilih lokasi penyimpanan bekas, masukkan nama presentasi, dan klik Save. Peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada komputer, CPU, mouse, keyboard, dan yang terakhir ada printer.